Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Atika Malisa. Saya dari NIM F1C41923. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mikroorganisme lingkungan ekstrim, terutama di lingkungan termofilik, alkalifilik, dan juga barofilik. Nah, dilihat dari definisinya, mikrobiologi lingkungan ekstrim merupakan interaksi antara mikroorganisme, baik dari penyebarannya dan kemampuan beradaptasinya dengan lingkungan yang ekstrim. Nah, bisa dilihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari lingkungan tersebut adalah yang pertama, ada temperatur, kemudian ada kondisi pH, konsentrasi garam, nilai ketersediaan air, tekanan osmotik, kemudian ada konsentrasi nutrien, dan juga ada kadar senyawa toksik. Nah, pada mikroorganisme, ada beberapa jenis mikroba yang dapat bertahan hidup pada situasi atau lingkungan yang ekstrim, yaitu mikroorganisme termofilik, barofilik, xerofilik, halofilik, psikrofilik, alkalofilik, asidofilik, oligotropik, dan juga starvation strategis. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang termofilik, barofilik, dan juga alkalofilik. Yang pertama, ada mikroorganisme termofilik. Mikroorganisme termofilik ini merupakan organisme, terutama mikroorganisme yang mampu beradaptasi tumbuh optimal pada suhu yang tinggi, atau yang bisa hidup pada kondisi suhu ekstrim tinggi. Nah, termofilik ekstrim ini memiliki suhu maksimum lebih dari 700 derajat Celcius dengan suhu optimum lebih besar dari 650 derajat Celcius dan suhu minimum lebih dari 400 derajat Celcius. Nah, contohnya bisa dilihat dari bakteri Bacillus caldolithicus dan juga Thermophilus. Kemampuan mikroba termofilik ini untuk tumbuh pada temperatur tinggi disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan mensintesa makromolekul yang stabil terhadap panas. Perbedaan intrinsik struktur makromolekul dan kofaktor stabilisasi termal, perbedaan struktural pada molekul protein dan juga asam amino, lipid, dan juga enzim. Nah, enzim bakteri termofil ini ikatannya mempunyai tingkatan asam amino hidrofobik yang lebih tinggi daripada mikroba masofilik dan memiliki ion Mg2+ dengan stabilitas tinggi sehingga struktur ikatannya lebih erat dan juga lebih refraktif terhadap panas. Kemudian yang kedua ada kemampuan terstabilitas pada membran sel karena banyak mengandung lemak jenuh sehingga mikroba tahan terhadap temperatur tinggi. Yang ketiga ada mensintesa senyawa poliamin yang unik. Nah, seperti termion dan juga termospermin yang menstabilkan perangkat sintesa protein dan melindungi makromolekul terhadap temperatur yang tinggi. Kemudian selanjutnya ada perubahan komposisi asam amino pada protein menyebabkan peningkatan interaksi elektrostatik, pembentukan ikatan hidrogen dan disulfida, peningkatan interaksi hidrofobik dan juga kekompakan struktur. Kemudian yang terakhir ada substitusi asam amino yang juga dapat menyebabkan kenaikan hidrofobisitas internal sehingga lebih tahan terhadap suhu tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada mikroorganisme barofilik. Menurut Setter tahun 1996 bahwa mikroorganisme barofilik ini merupakan mikroorganisme yang hidup di lingkungan dengan tekanan yang tinggi, toleran dan memerlukan tekanan yang tinggi ekstrim, dan ditemukan di kedalaman tanah atau lautan. Nah, mikroorganisme barofilik ini juga ditemukan di lingkungan laut. Di lingkungan laut dalam terdapat korelasi antara tekanan dan temperatur, yaitu apabila tekanan meningkat, pertumbuhan kisaran pada temperatur cenderung menghentikan keduanya.
atau pengaruh kenaikan temperatur cenderung dihilangkan oleh kenaikan tekanan. Contohnya, salah satu contohnya adalah bakteri Desulfovibrio. Kemudian yang ketiga, ada mikrobiologi alkalifilik. Nah, bakteri alkalifilik ini merupakan bakteri yang dapat tumbuh dan bertahan hidup pada kisaran pH 8, 4-9, dan juga 5. Bakteri alkalifilik ini memiliki peranan yang sangat penting dalam bidang industri karena memiliki tingkatan keanekaragaman yang tinggi. Nah, salah satu enzim yang dihasilkan oleh bakteri alkalifilik adalah enzim protease. Bakteri alkalifilik ini biasa ditemukan pada sumber air panas, tanah pemotongan hewan, tambak, limbah buangan, dan tempat pembuangan susu rusa. Contoh dari bakteri ini adalah Bacillus sp. Nah, kesimpulan dari materi ini, yang pertama, mikrobiologi lingkungan ekstrim merupakan interaksi antara mikroorganisme, baik dari penyebarannya dan kemampuan beradaptasinya dengan lingkungan yang ekstrim. Kemudian, kemampuan mikroorganisme ini dalam beradaptasi di lingkungan ekstrim tersebut sangat bervariasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari lingkungan tersebut adalah yang pertama ada temperatur, kemudian yang kedua ada kondisi pH, yang ketiga ada konsentrasi garam, yang keempat ada nilai ketersediaan air, yang kelima ada tekanan, yang selanjutnya ada konsentrasi nutrien dan juga kadar senyawa toksik. Baik, sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Tika. Ya, Dini. Tadi kan dijelaskan bahwa mikroba termofilik adalah mikroba yang tahan terhadap suhu tinggi. Bagaimana jika terdapat mikroba termofilik di dalam makanan yang tidak diolah dengan baik? Apakah akan menjadi patogen bagi tubuh? Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Izin bertanya, Tika. Ya, ada. Tadi kan di slide Atika ada menjelaskan tentang bakteri alkalifilik. Nah, disebutkan juga bahwa bakteri alkalifilik itu biasanya ditemukan pada pembuangan susu rusak. Pertanyaannya adalah kenapa bisa bakteri alkalifilik itu dapat ditemukan pada pembuangan tersebut dan apakah pH-nya sesuai? Terus hanya bakteri Bacillus sajakah yang ditemukan? Apakah ada bakteri jenis lain? Terima kasih. Baik, terima kasih, Rada. Untuk sesi pertanyaan pertama, ini akan dibuka 2 sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan pertama masih ada satu lagi. Anissa. Anissa. Izin bertanya, Tika. Tadi kan Tika juga menjelaskan tentang bakteri barofilik yang mampu bertahan hidup di tekanan tinggi. Nah, itu cara kerja si bakterinya itu dan prosesnya si bakteri itu mampu bertahan di tekanan tinggi itu gimana dan contoh bakterinya. Makasih ya, Tika. Izin bertanya, Tip. Ya, boleh kita. Kan yang kita pernah dengar atau sudah baca tuh enzim-enzim yang digunakan ada kebutuhan industri itu kayak enzim pada bakteri yang ada di hidup lingkungan ekstrim kan, Tip. Nah, yang saya tanyakan tuh kenapa enzim di mikroorganisme
yang hidup di lingkungan ekstrim itu sering digunakan dalam industri. Terima kasih. Terima kasih, Putra. Saya minta waktu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Fitra. Yang pertama, pertanyaannya, kenapa enzim-enzim mikroorganisme termofilik banyak digunakan dalam bidang industri? Nah, mikroorganisme termofilik ini merupakan contoh mikroba yang protektif terhadap aplikasi bidang pangan dan industri. Contohnya saja bisa dilihat dalam pembuatan dalam industri pulp dan kertas. Bakteri termofil ini banyak ditemukan pada sumber air panas berpotensi menghasilkan enzim hidrolitik. Pemanfaatan mikroorganisme termofilik ini dalam bidang industri yaitu sebagai contoh dalam industri, contohnya itu sebagai industri pulp dan kertas tadi. Nah, proses kemomekanik selama pulping dan bleaching-nya telah menghasilkan limbah yang sangat mencemari lingkungan. Industri pulp dan kertas ini mulai beralih pada teknologi bersih dengan menggunakan enzim biokatalis. Dalam pulping dan bleaching ini seperti enzim selulosa, mananase, dan juga silanase. Nah, enzim-enzim yang bersuhu tinggi inilah yang dihasilkan dari mikroorganisme yang bersifat termofil, seperti ada bakteri Bacillus Thermophilus dan Clostridium sp yang tahan terhadap suhu lingkungan dengan kisaran suhu 50 sampai 70 derajat Celcius. Nah, kemudian juga terdapat beberapa jenis enzim dari yang banyak digunakan di industri yang diperoleh dari kelompok organisme termofilik seperti amilase, pululanase, selulase, silanase, kitinase, proteinase, dan juga alkohol dehidrogenase. Bagaimana, Mas Fit? Ya, Tik. Terima kasih banyak, Tik. Udah jelas, Pak, Tik. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Itu pertanyaannya, contoh cara kerja dan proses bakteri barofilik bertahan hidup di tekanan yang tinggi. Nah, ini sudah ditentukan bahwa adapun pembagian mikroorganisme barofilik itu berdasarkan tekanan yang seperti yang disebutkan tadi, yaitu pada barofilik. Nah, itu mempunyai tekanan 400 sampai 500 atm. Pada lingkungan laut dalam, biomasa yang dihasilkan itu rendah dan juga keperluan O2 juga sangat rendah, yaitu sekitar 3 sampai 4 ml per IT. Kemudian kebanyakan mikroorganisme barodurik dicirikan oleh sifat-sifat psikofiliknya. Pada habitatnya, tidak hanya terbatas pada laut dalam. Bakteri barodofik ini yang tumbuh pada tekanan 850 atmosfer dapat diisolasi dari tanah yang biasa. Nah, jadi contoh dari ini adalah bakteri Pseudomonas bathycites dan yang mampu mentoleransi tekanan hingga 1000 atmosfer. Bagaimana, Nisa? Gini, kemarin kan yang waktu bakteri yang dapat hidup di keadaan yang asam, nah itu salah satu contohnya. Bakterinya kan mampu menghasilkan zat asam supaya dia tuh bertahan hidup. Nah, untuk bakteri barofilik ini yang apa ya? Dia tuh cara kerjanya dia untuk bisa bertahan di tekanan tinggi itu gimana gitu, Natika? Berarti lebih ke cara kerja. Bentar. Iya tuh. Ya, nanti aku coba jawab pertanyaan yang Rada sama Bung dulu ya. Oke, Tika.
Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rada, yaitu pertanyaannya, kenapa bisa bakteri alkalifilik dapat tumbuh pada tempat pembuangan susu rusak? Apakah pH-nya sesuai dan apakah hanya bakteri Bacillus yang ditemukan? Nah, kita lihat dari pH pada bakteri alkalifilik ini, bakteri alkalifilik merupakan bakteri yang dapat tumbuh dan bertahan hidup pada kisaran pH 8, 4-9, dan juga 5. Nah, kenapa bisa bakteri alkalifilik dapat tumbuh pada tempat pembuangan susu rusak? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari bakteri ini ada pada lingkungan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa bakteri alkalifilik ini hanya bisa ditemukan pada sumber air panas, kemudian tanah pemotong hewan, tambak, limbah buangan, dan tempat pembuangan susu rusak. Kemudian, apakah pH-nya sesuai dan apakah pH-nya sesuai? Menurut saya sesuai karena itu merupakan tempat atau habitat dari bakteri tersebut, yaitu pada kisaran pH 8 sampai 9 dan juga 5. Kemudian apakah hanya Bacillus yang ditemukan? Tidak, karena dari PPT itu saya hanya mengambil salah satu contoh. Nah, kalau misalnya bakteri yang ada pada alkalifilik itu terdapat juga bakteri Alkalibacterium iburiense dan juga contoh lainnya ada Geoalkalibacter, Ferrihydriticus, dan juga Bacillus offensis. Bagaimana Rada? Apakah jawabannya diterima? Bisa diterima, Tika. Terima kasih. Rada. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Dini. Pertanyaan dari Jenny, yaitu mikroba termofilik adalah mikroba yang tahan terhadap suhu tinggi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Jenny, yaitu mikroba termofilik adalah mikroba yang tahan terhadap suhu tinggi. Bagaimana jika mikroba termofilik di dalam makanan yang tidak diolah dengan baik? Apakah menjadi patogen bagi tubuh manusia? Jadi menurut saya, jika mikroba termofilik ini masih di dalam suhu yang tinggi, dia tidak akan menjadi patogen apabila masih dikonsumsi. Nah, kecuali jika makanan tersebut sudah expired atau tidak sesuai dengan tekanan pada lingkungan yang termofilik tersebut. Baik, Din, apakah tadi jelas atau putus-putus? Putus-putus, Dik. Ya, ulang ya. Tadi pertanyaannya, mikroba termofilik adalah mikroba yang tahan terhadap suhu tinggi. Bagaimana jika terdapat mikroba termofilik di dalam makanan yang tidak diolah dengan baik? Apakah menjadi patogen bagi tubuh manusia? Nah, menurut saya, jika makanan tersebut tidak diolah dengan baik, itu bisa menjadi patogen. Kalau misalnya dihubungkan dengan apabila mikroba termofilik itu tahan terhadap apakah yang jika dihubungkan dengan mikroba termofilik, jika masih dalam suhu tinggi sesuai dengan karakteristik dari suhu dari mikroba termofilik, itu tidak akan berpengaruh pada makanan. Jika ini kan kita lihat tadi mikroba termofilik itu adalah mikroba yang tahan terhadap suhu tinggi. Apabila roti tersebut masih dalam kondisi yang suhu tinggi tadi, dia tidak akan menjadi patogen. Jika mikroba termofilik ini sudah
sudah berada pada suhu lingkungan yang rendah, itu bisa menjadi patogen, dan juga makanan tersebut juga akan menjadi patogen jika makanan tersebut sudah expired. Bagaimana, Din? Apakah jawaban sudah jelas? Cukup jelas, Tika. Terima kasih. Baik. Baik, nih saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa, yaitu cara kerja dan proses bakteri barofilik bertahan hidup di tekanan yang tinggi. Nah, barofilik ini adalah organisme yang tumbuh paling baik di bawah tekanan tinggi 400 atmosfer atau lebih. Mereka dapat bertahan hidup dengan mengatur fluiditas fosfolipid di membran. Nah, fluiditas ini mengkompensasi gradien tekanan antara bagian dalam dan luar sel dengan fluiditas ini mengkompensasi gradien tekanan antara bagian dalam dan luar sel dan juga lingkungan luar. Barofilik ini ekstrim tumbuh secara optimal pada 700 atmosfer atau lebih tinggi dan tidak akan tumbuh pada tekanan yang lebih rendah. Begitu, Anissa. Apakah jawabannya sudah jelas, Miss? Baik, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih ya, Tika. Terima kasih, terima kasih semuanya. Apakah ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan?
Cukup, Tik. Baik, jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.